Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan praktikum indikator asam basa dari bahan alami. Sebelumnya siapkan dulu air, kemudian larutan basah, dan larutan asam sebagai larutan yang akan kita uji hari ini. Oke, disingkirin dulu. Selanjutnya, siapkan 3 buah tabung reaksi yang sudah diberi label asam, basa, dan netral. Jangan lupa rak tabung reaksinya ya. Alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah gelas ukur untuk mengukur volume larutan dan pipet tetes untuk mengambil larutan yang akan kita uji. Kalian juga bisa praktek di rumah loh dengan menggunakan cuka sebagai larutan asam, soda api sebagai larutan basa, dan air sebagai bahan netral. Adapun bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator adalah kembang sepatu, kembang kertas, kemudian air rebusan bayam merah, kemudian air parutan kunyit, dan terakhir kita bisa gunakan air rebusan dari ubi ungu. Langkah pertama, kita sediakan larutan asam, basa, dan netral dalam tabung reaksi. Jadi masing-masing larutan yang ibu sebutkan di awal video kita ukur dengan menggunakan gelas ukur, lalu kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Masing-masing larutan asam, basa, dan netral. Kalau di video ini ibu pakai ukuran 3 mili. Kalau kalian mau pakai ukuran lain juga bisa ya. Indikator pertama yang kita gunakan adalah kembang sepatu. Jadi langkah awalnya adalah mengambil kelopak dari kembang sepatu ini, kemudian kita tumbuk dengan menggunakan lumpang dan alu. Jadi ibu lupa tadi sebutin di awal. Jadi alat yang ibu gunakan ini namanya lumpang dan alu ya. Jadi setelah ditumbuk, kita tumbuk sampai teksturnya agak halus dan bunganya itu mengeluarkan semacam lendir. Jadi lendir ini nanti yang kita gunakan sebagai indikator. Nah, kalau dirasa sudah mulai ada yang berlendir, kita tambahkan air sebagai pelarut, kemudian kita aduk secara merata. Jika kalian sudah dapat tekstur seperti ini, berarti indikatornya sudah bisa digunakan. Langkah selanjutnya, kita ambil 3 buah tabung reaksi yang di awal sudah kita sediakan yang berisi larutan asam, basa, dan netral. Nah, ke dalam masing-masing tabung ini kita tambahkan indikator kembang sepatu yang sebelumnya sudah kita buat. Diteteskan saja ke dalam masing-masing tabung sampai kalian lihat jika ada perubahan warna yang terjadi. Nah, kalau kalian perhatikan pada saat ibu teteskan sudah ada perubahan warna ya. Nah, ini dia warnanya, ada merah, kemudian ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna ungu. Ini artinya udah selesai ya. Tinggal kita amati aja warna apa yang terbentuk setelah kita teteskan dengan menggunakan indikator. Ini dia gambar hasil percobaan tadi. Kita bisa lihat dengan jelas perbedaan larutan netral, larutan asam, dan larutan basa ya. Indikator kedua yang kita gunakan adalah kembang kertas. Cara pembuatannya sama dengan indikator kembang sepatu. Jadi kita gerus aja dengan menggunakan lumpang dan alu sampai halus. Jika dirasa sudah halus, kita tambahkan air sebagai pelarut. Nah, ini dia hasilnya. Indikator ini sudah siap kita gunakan. Nah, cara menggunakan indikatornya sama ya seperti yang tadi. Cukup sediakan tabung yang berisi asam, basa, dan netral. Kemudian tinggal kita teteskan dengan indikator kembang kertas yang sudah kita buat tadi. Ini dia hasil jelasnya. Larutan asam agak keunguan, basa kuning, dan netral warna merah muda. Oke, indikator ketiga yang akan kita gunakan adalah air rebusan ubi ungu. Jadi stepnya sama seperti yang tadi. Kita cukup siapkan 3 buah tabung yang berisi asam, basa, dan netral. Kemudian kita tinggal tambahkan dengan indikator. Dapat dilihat sudah terjadi perubahan
warna begitu larutan bertemu dengan indikator yang kita gunakan. Ini dikocok dulu ya supaya larutannya merata. Ini dia hasilnya, larutan asam warna merah, netral biru, dan basa warna kuning. Indikator keempat yang kita gunakan adalah air rebusan bayam merah. Jadi caranya sama seperti yang tadi, cukup siapkan 3 tabung yang berisi larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Kemudian kita tambahkan indikator bayam merah ke dalam masing-masing tabung. Kita bisa amati pada saat ibu masukkan ke dalam tabung sudah terjadi perubahan warna di setiap tabungnya. Ini hasilnya agak beda dengan video tadi ya, mungkin karena filter yang ibu pakai asamnya jadi warna kayak hitam, basanya kuning, netralnya warna merah muda, padahal aslinya asamnya itu merah muda keunguan loh ya. Oke, the last one is indikator kunyit ya. Jadi stepnya sama seperti yang tadi, cukup siapkan 3 buah tabung dengan berisi larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Kemudian tinggal kita tambahkan dengan indikator kunyit ke masing-masing tabung. Dapat dilihat dengan seksama kalau pada saat ibu teteskan utuh, yang terakhir berubah jadi warna coklat. Dan ini dia hasilnya. Untuk larutan netral dan asam itu warnanya kuning, sedangkan larutan basanya warna coklat. Oke, itu tadi tutorial dari ibu tentang praktikum asam basa. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. See you next project. Assalamualaikum.